Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas cara praktis menjalankan clustering kamin secara manual. Sebelumnya kita ceritakan dulu bahwa suatu cluster merupakan sekelompok entitas yang memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan dengan entitas dari kelompok lain. Menurut Kemudian algoritma kamin ini diperkenalkan oleh J.B. McQueen pada tahun 1976. Kamin adalah salah satu algoritma unsupervised yang paling sederhana yang dikenal dapat menyelesaikan permasalahan clustering dengan baik. Data di dalam cluster mempunyai ciri-ciri, ada fitur, karakteristik, atribut, dan properti yang serupa dan tidak serupa dengan data pada cluster lain. Itu adalah informasi awal tentang kamin. Ini adalah cara kita menyelesaikan kasus dengan clustering kamin. Yang pertama kita tentukan jumlah cluster, ya misalnya 2 atau 3. Kemudian alokasikan data ke dalam kelompok secara acak. Ini kita menentukan pusat clusternya atau kita sebut dengan centroid, ya. Kemudian kita hitung jarak masing-masing antara data dengan centroidnya. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada pada kamin. Rumus yang umum digunakan dalam algoritma clustering kamin ini adalah rumus jarak Euclidean. Ini yang paling favorit, ya, yang paling mudah, yang paling enak dipahami. Ini namanya rumus Euclidean. Nah, kita langsung ambil contoh. Ini ada 10 data. Ya, data ini data tentang tinggi dan berat badan. Ada yang namanya Adin, Bima, Dodi, dan lain-lain. Sampai kepada data ke-10 adalah Diego. Nah, tugas kita sekarang ini adalah mengelompokkan yang tinggi dan beratnya yang sama harus berada pada kelompok yang sama. Kemudian tinggi dan beratnya yang jauh berbeda nanti berada pada kelompok yang satu lagi. Ya, ini adalah contohnya kasus ini. Kita masuk ke dalam cara menyelesaikannya. Dari data 10 tadi, yang pertama kita tentukan dulu jumlah cluster. Di sini misalnya ada 3 cluster. Ya, 3 cluster. Kemudian kita pusat clusternya atau sentroidnya. Ya, jadi pusat cluster itu kita sebut dengan sentroid. Secara acak, di sini sebagai contoh, saya pilih nomor 2, nomor 6, dan nomor 8. Sentroid untuk data ini. Memilihnya bebas, ya, terserah. Kita bisa tentukan sendiri, ya misalnya 1, 2, dan 3, atau 1, 3, 5, dan seterusnya. Dan ini adalah contoh dari saya bahwa yang kita ambil sebagai pusat klasternya atau sentroidnya adalah data nomor 2, data nomor 6, dan data nomor 8. Ini namanya Bima, Ziko, dan Andrea. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung jarak masing-masing data ke masing-masing pusat klaster. Ya, ini ambil seperti di sini kita lihat sentroidnya sudah kita dapatkan, yaitu sentroid pertama atau pusat klaster pertama 170,70, kemudian sentroid yang kedua 175,75, dan sentroid ketiga adalah 182 dan 80. Kita punya data ada 10, jadi masing-masing data kita hitung jaraknya menggunakan rumus Euclidean, ya. Kita hitung dari Adin ke pusat klaster 1, Adin ke pusat klaster 2, Adin ke pusat klaster 3, dan seterusnya dengan menggunakan rumus Euclidean tadi, ya. Nah, sebagai contoh, ini data pertama adalah data Adin, ya. Data Adin ini kita hitung dengan menggunakan rumus Euclidean. Hitung jaraknya, masukkan ke dalam rumus seperti ini, ya.
Inilah data case centric pertama 179, ya, kita masukkan ke sini, kemudian kita kurangi dengan 170 untuk data pertama, kemudian 79, ya, kita kurangi dengan 70 masih di data pertama, kita kuadratkan masing-masing dan kita akarkan, hasilnya adalah 12,7279. Kemudian data satu ini juga kita hitung jaraknya dengan pusat cluster 2, yaitu data yang ini 75 dengan 75. Kita masukkan lagi angka, ya, ini sama, ini data pertama. Kita masukkan angka centroid kedua dan kita lakukan proses seperti tadi. Dapatlah angka seperti yang tertera di sini, yaitu 5,6568 dan seterusnya. Untuk data pertama, centroid ketiga, hasilnya seperti ini. Data pertama. Kemudian kita teruskan ke data kedua. Data kedua kita hitung dengan cara yang sama seperti pada data pertama tadi. Adalah data untuk data dua centroid masing-masing, ya. Data dua ke masing-masing centroid. Hasilnya seperti itu pada hitungan ini. Dan begitu seterusnya, ya, sampai data. Setelah kita hitung sampai data ke-10, kita kelompokkan angka-angkanya tadi, ya, masukkan ke dalam tabel jarak masing-masing centroid. Ini dia datanya. Adin, kemudian ini ada angka-angkanya yang banyak di sini. Setelah kita lihat, kita buat lagi satu kolom yang namanya jarak terdekat. Nah, kita lihat, ya. Untuk Adin, lihat nilai yang paling kecil atau jarak yang paling pendek pada 3, yaitu 3,16. Ya, berarti yang terdekat adalah C3. Kemudian yang Bima, untuk yang paling pendek atau yang paling dekat, Bima dengan klaster adalah Bima dengan klaster 1, yaitu 0. Dan begitu seterusnya, kita ambil angka terkecil, maka dia berada pada klaster mana, kita letakkan di sebuah kolom di sebelah kanan. Susun seperti ini. Sehingga dari data ini kita sudah bisa dapatkan bahwa data dengan masing-masing kelompok klasternya. Ini dari data tadi kita dapatkan bahwa klaster 1 terdiri dari Bima, klaster 2 terdiri dari David, Lena, Ziko, dan Diego. Klaster ketiga terdiri dari Adin, Zidan, Andrea, dan Anas. Sudah ada 3 klaster dengan masing-masing data berada di dalamnya. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung between cluster variation atau namanya dengan BCV. BCV ini adalah menghitung jarak masing-masing cluster, masing-masing centroid lainnya, ya, menghitung jarak masing-masing centroid ke centroid lainnya. Centroid 1 ke centroid 2, centroid 1 ke centroid 3, dan centroid 2 ke centroid 3. Itu dengan cara yang sama dengan menggunakan rumus Euklidian tadi. Rumus Euklidian, kita masukkan angka yang ada pada data masing-masing centroid, kita lakukan proses dengan menggunakan rumus Euklidian. Dapatlah angka seperti ini. Nah, untuk menghitung BCV-nya mudah saja, yaitu total dari masing-masing jumlah hitungan jarak masing-masing centroid yang lainnya. Kita jumlahkan, ya. Kemudian kita jumlahkan yang ini, 35,8981. Ini adalah hitung BCV atau between cluster variation. Selanjutnya adalah menghitung WCV. WCV ini adalah nilai terkecil yang kita kuadratkan. Ya. Kalau kita kembali ke slide tadi, ya, ini ada nilai terkecil seperti 3, 0, 4, kita kumpulkan dalam satu tabel. Ini kita kuadratkan. Ya, kita kuadratkan, kita masukkan ke dalam satu kolom lagi. Kita kuadratkan dan dari hasil itulah yang disebut sebagai nilai WCV-nya. Ya, di sini kita dapat totalnya adalah 160. Nah, selanjutnya adalah menghitung rasio. Rasio kita hitung dengan
membagi nilai BCP nilai WCP. Tadi nilai BCP sudah kita dapatkan yaitu 34,8981. Kita bagi dengan WCP 160. Dapatlah rasio 0,2181. Nah, ini adalah proses untuk mendapatkan rasio. Nah, dalam clustering Kamin, kita punya yang namanya iterasi atau pengulangan. Nah, khusus untuk clustering Kamin ini, langkah pertama tadi sudah kita lakukan. Untuk menentukan berhenti tidaknya iterasi ini, kita harus lanjutkan lagi ke iterasi kedua. Ya, ini harus iterasi kedua. Nah, iterasi kedua ini caranya sama dengan cara yang pertama tadi. Hanya kita bedakan itu dengan mendapatkan nilai sentroidnya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke iterasi kedua, kita perbaharui dulu nilai sentroid, yaitu diambil dari nilai rata-rata masing klaster. Nah, klaster 1 tadi ada Bima, nilainya seperti ini. Klaster 2 ada beberapa orang ini, nilainya seperti ini. Dan rata-rata nilai yang ada pada masing-masing ini adalah nilai sentroid yang baru. Nah, untuk menghitungnya kita kembali berdasarkan cara yang pertama tadi, cuma berbeda pada sentroidnya. Sentroid yang pertama tadi kita ambil dari data, sentroid yang kedua ini kita ambil dari rata-rata pada masing-masing klaster. Ya. Nah, dengan cara yang sama, kita lihat hasil sentroid baru adalah M1-nya 170 dengan 70. Ini masih sama dengan iterasi pertama. Kedua, kita dapatkan 176,2 dan 77,4. Ini berbeda dengan iterasi pertama. Ini juga sentroid ketiga 180, 62 ini juga berbeda dengan iterasi pertama. Nah, langkah selanjutnya dengan cara yang sama pada iterasi pertama, bedanya adalah nilai sentroidnya. Nah, kita lakukan ya sampai kita mendapatkan rasionya, hasil akhir dari iterasi kedua dengan sentroid baru. Ya, yang terakhir ini adalah seperti ini. Nah, ini sentroid baru. Ya. Nah, sepertinya kalau kita lihat ada beberapa perubahan pada jarak, tetapi tidak mengubah data pada klaster. Nah, kalau kita hitung, kalau kita lihat lagi, kita lihat ada klasternya sepertinya sama. Sama dengan pada iterasi pertama. Nah, kita lanjutkan seperti biasa menghitung BCV dan WCV. Ya, seperti cara tadi, kita BCV-nya 31,2410, kemudian WCV-nya adalah 92, dan kembali kita menghitung rasio. Nah, rasio sama yaitu BCV dibagi WCV. Dapatlah 0,3395. Untuk lanjut tanya iterasi, itu kita harus bandingkan rasio sekarang dengan rasio pada iterasi sebelumnya. Lihat, rasio sekarang nilainya adalah 0,3395. Sebelumnya yang tadi adalah 0,2181. Nah, rasio sekarang lebih besar. Jadi rasio sekarang lebih besar dari rasio sebelumnya. Ini menandakan bahwa iterasi harus berlanjut. Ya, berarti saat ini kita lanjutkan ke iterasi ketiga. Sama, kita lakukan lagi seperti yang tadi, membuat sentroid baru, menghitung jarak masing-masing data ke sentroid baru, menentukan data dalam cluster, menghitung BCP dan seterusnya, dan sampai mendapatkan rasio lagi. Catatan, iterasi akan berhenti jika rasio sekarang lebih kecil atau sama dengan rasio sebelumnya. Jika tidak ada data yang berpindah klaster, adalah syarat untuk iterasi berhenti. Nah, untuk contoh yang ini setelah kita hitung, menghasilkan rasio yaitu 0,3395. Nah, kalau kita lihat rasio sekarang dengan rasio sebelumnya, hasilnya sama. Nah, juga berpindah klaster. Jadi iterasi sekarang untuk contoh soal ini adalah sudah berhenti pada iterasi ketiga. Nah, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.